Al-Habib Umar bin Alwi Al-Gab At-Tarimi Al-Hadrami Al-Yamani. Wali yang ke-10 yang tersebut di dalam kitab Khulasatul Khabar ini, yang disusun atau yang dikarang oleh Al-Habib Al-Allamah An-Nahwi Al-Baligh Al-Mu'arrikh Umar bin Abdurrahman Umar bin Alwi Al-Gab At-Tarimi Al-Hadrami Al-Yamani. Yaitu yang ke-10 adalah wali yang ke-10 adalah Al-Imam Muhammad Al-Asqa' Ibnu Abdurrahman bin Abdullah Balbagi Ba'alawi Al-Syarif Al-Husaini. Nah ini jadi wali yang ke-10 yang kita baca atau yang kita dengarkan daripada manaqib beliau pada malam hari ini, ngaran sirin adalah Muhammad Al-Asqa' bin Abdurrahman bin Abdullah Balbagi. Nah ini berarti bangsa sirin adalah Balbagi Ba'alawi Al-Syarif Al-Husaini. Kalaunya Ba'alawi berarti ini keturunan daripada Alawi, yang mana Alawi ini adalah cucu daripada Sayyidina Muhajir. Sayyidina Muhajir anak Sayyidina Ubaidillah, anak daripada Ubaidillah Alawi. Nah, jadi kalaunya para habaib yang di Hadramut ujungnya Ba'alawi berarti aneh. Para habaib yang di Hadramut adalah yang dicari ya Ba'alawi kalau saya ujungnya, karena keturunan daripada Alawi, cucu daripada Sayyidina Al-Muhajir Muhammad bin Isa. Dzakarahu Mimshir Dzakarahu bin Nur As-Safir bi ikhtisar, wa mimma lam yadhkuru annahu akhadha an Syamsi Syumus Abdullah Ali Drus wa Rukn Syadid Asy-Syaikh Muhammad bin Ali Suhaib Aidid. Yang maksudnya ini langsung disebutkan sidin di antara guru Al-Imam As-Sayyid Muhammad Al-Asqa' bin Abdurrahman bin Abdullah Balbagi. Di antara guru sidin adalah Sayyiduna Sultanul Malak Al-Imam Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Ini jadi di antara perguruan beliau adalah Sultanul Malak Sayyiduna Al-Imam Abdullah Idrus Al-Akbar. Nah, jadi awal yang bergelar Al-Idrus ini termasuk daripada perguruan Al-Imam Muhammad Al-Asqa' bin Abdurrahman bin Abdullah Balbagi. Wa Rukn Syadid Asy-Syaikh Muhammad bin Ali Suhaib Aidid, demikian juga termasuk daripada perguruan beliau adalah Al-Imam seorang wali besar Muhammad bin Ali Maula Aidid. Maula Aidid ini termasuk daripada bangsa habaib juga, Maula Aidid atau Suhaib Aidid, yang mana Al-Imam Muhammad bin Ali Suhaib Aidid atau Maula Aidid ini sirin ini umur panjang banget, panjang umur sirin ini, umur panjang ya, panjang umur sirin, panjang banget. Jadi kalau nang Maula Aidid ya, nah itu berarti pedatuannya adalah Habib Al-Imam Muhammad bin Ali Maula Aidid. Ini Aidid itu ngaran apa? Ngaran suatu kampung lah.
ngaran suatu kampung yaitu Aidit. Cuman oleh karena Sidin tinggal di situ, jadi lalu Sidin ini dijuluki dengan Maula Aidit karena Sidin tinggal di Aidit situ, ngaran kampung Aidit nih. Sidin tinggal di situ Bang, jadi Maula Aidit teh. Jaka Syekh Abu Bakar bin Salim Maula Inat karena Sidin tinggal di Inat. Tapi ini sudah jadi bangsa para habaib. Nama para habaib ini adalah Tsumma rahala ila Adan. Kemudian Sahibul Manaqib yang kita baca manaqibnya beliau pada malam ini juga Sidin pernah belayar ke daerah Adan. Adan ini karena termasuk Hadramaut Bang, tapi ya termasuk Yaman juga. Provinsi lain lah karena. Fa akhadha an Khalil Muhammad bin Ahmad Bafadl al-ummahat as-sittah wal aslaini wal arabiyyah wal ma'ani wal bayan wal tasawuf. Yang mana Sidin keadaan bapak gawian tentu belajar ilmu, menuntut ilmu. Menuntut ilmu lawan siapa? Siapa guguran Sidin di Adan, di antaranya Muhammad bin Ahmad Bafadl. Bafadl ini termasuk daripada bangsa juga, tapi ini bukan Habib, bukan Sayyid, tapi ini keturunan sahabat lah. Bafadl ini keturunan sahabat. Belajar apa Sidin dengan Muhammad bin Ahmad Bafadl, Syekh Muhammad bin Ahmad Bafadl, yaitu Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu ya, jangan Kutubus Sittah itu kitab-kitab hadis yang 6 buting jumlahnya. Ya, itu Kutubus Sittah. Jumlahnya 6 buting, cuman sebuting kitab ada nang 4 jilid, sebuting nama ada nang 4 jilid, ada nang 2. Nah itu seperti kitab Bukhari. Nah itu nomor 1 tuh daripada Kutubus Sittah. Paling ashah daripada Kutubus Sittah adalah kitab Sahihul Bukhari. Itu nomor 1. 4 jilid. Termasuk Sahih Muslim itu juga. Nah itu yang kedua, masalah keasahannya. Nomor 2 ya kan, itu Sahih Muslim. Termasuk juga Kutubus Sittah itu itu Ibnu Majah, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. 6 jumlahnya. Berarti tamat beratan adalah ada gampangannya. Kitabnya agak-agak kalau ditamatakan karena katia ya kan. Karena lain gawian kecuali belajar aja sekalipun beberapa jilid, kalau aja tamat belajar lah. Wal aslaini, dan 2 usul. Wal arabiyana, ilmu Arabna. Wal aslaini min 7. Usul hadis, usul fiqih. Istilah wal aslina, dan 3 usul hadis, usul tafsir, usul fiqih. Jadi wal aslaini 2 usul hadis dan usul fikih. Wal aslaini 2 usul hadis dan usul fiqih. Wal arabiyah, ilmu arabiyah ini nahwu, sharaf, ya kan, mantik. Nah itu wal ma'ani, ilmul bayan, wal ma'ani ilmul ma'ani, wal bayan ilmul bayan. Itu aja itu ya. Ini balaghah ini. Tasawuf dan ilmu tasawuf. Jadi banyak daripada pak-pak ilmu nanti yang dituntut Sidin di Adan terhadap siapa? Guru Sidin Muhammad bin Ahmad Bafadl.
Wa akhadha an sahibil alam Abdullah bin Ahmad ba Makhramah, dan juga Sidin belajar dengan Abdullah bin Ahmad ba Makhramah. Nahwa ma akhadha an Khalid, sebagaimana Sidin belajar lawan Syekh Muhammad bin Ahmad ba Fadl dari Khalid. Itu maksud Khalid itu adalah apa? Itu berarti paman, tapi ding sarak apa? Ding sanak mama. Nah, ya kan? Paman ding sarak mama itu khal namanya. Paman ding sarak mama. Kalau paman ding sarak abah namanya am. Jadi nang puguran Sidin Muhammad bin Ahmad Bapadul nang di apa? Di Adan tadi itu adalah paman Sidin sendiri, di sana mama Sidin. Ya, di sana mama Sidin berarti mama Sidin apa? Kada syarifah berarti. Kada syarifah berarti mama Sidin, mama nang Sahibul Manaqib nih. Kada syarifah kada. Ya, keturunan sahabat lah ya, Bafadl bangsanya. Dan Sidin belajar kepada Abdullah bin Ahmad ba Makhramah. Ini ba Makhramah ini bangsa apa? Syekh ini, bukan habaib juga. Ini termasuk bangsa apa ini apa ngarannya? Masyayikh lah ngarannya. Bangsa masyayikh, bukan habaib. Nah, wa ma akhadha an Khalid, sebagaimana Sidin belajar lawan paman Sidin tadi. Itu nanggung musita, usul hadis, usul fikih, ilmu Arabiyah, nahwu sharaf, mantik, balaghah dan tasawuf. Wasaqahu wa syabakahna, dan Sidin ini mengambil ijazah musafahah dan musyabakah terhadap Syekh Abdullah bin Ahmad ba Makhramah ini. Di mana? Di Adan sana berarti. Nah, musafahah kan musyabakah ya, ini musyabakah ngarannya musyabakah. Jadi Sidin selain daripada belajar kitab, juga Sidin ada dapat ijazah musafahah dan ijazah musyabakah. Nah, itu adalah Habib Abu Bakar Al-Atas dulu pernah Sidin pernah mengijazahkan musafahah atau musyabakah ini, ya kan? Waktu di rumah Sidin di mana? Di tiga masjid Pancasila pernah diijazahkan Sidin musafahah dan musyabakah. Karena Sidin Al-Atas, ada Sidin Ratibul Atas yang dapat ijazah dari Sidin juga. Nah, ya kan? Ratibul Atas yang kita baca tadi. Karena Sidin bangsa Al-Atas. Jadi Sahibul Sayyidina Umar bin Abdul Atas ini termasuk daripada pedatuan Sidin. Jadi alhamdulillah dapat ijazah Ratibul Atas dengan Habib Abu Bakar Al-Atas. Yang mana Habib Abu Bakar Al-Atas ini Sidin ini belajar di Hadramaut, di Zabid. Sidin juga belajar di Mekah, di tempat Syekh Muhammad Maliki, banyak guruan Sidin. Memang Sidin itu ulama besar juga termasuk dalam Habib Abu Bakar Al-Atas. Wajazahu kullu minhuma bi asanidihima al-muttasilah bil mazkurat. Dan perguruan Sidin Syekh Muhammad bin Ahmad Bafadl dan Syekh Abdullah bin Ahmad ba Makhramah mengijazahkan lawan syarat, berarti dengan syarat-syaratnya, berarti ada syaratnya. Muttasil, dengan syarat-syarat muttasilah. Ya, dengan syarat-syarat muttasilah kepada apa? Kepada pengarang kitab. Nah,
nang sidin pelajari. Jadi ada syarat-syaratnya berarti kalau memang sebagian itu kan ada syaratnya, ada nang kada ya kan. Yang penting ada ijazahnya. Ya ijazah itu ada ijazah khusus, ada ijazah umum, ada ijazah khassah, ada ijazah ammah. Wa zakartu ijazatu bil masyra' rawi, dan aku sebutkan di sini sanad aku sebutkan akan syarat ijazah sidin di sini di dalam kitab Masyra'ir Rawi. Dalam kitab Masyra'ir Rawi itu ada juga disebutkan cerita sidin ini. Masyra'ir Rawi itu apa? Itu termasuk kitab manaqib juga. Itu dua jilid Masyra'ir Rawi itu. Ya, manaqib Hadramawt juga telah. Wa akhadha bi Zabid an al-'alama Muhammad bin Ahmad Bahmas wal 'alama Muhammad At-Taib An-Nashri wa ghairina. Juga sidin Sahihul Manaqib ini juga sidin apa? Belajar ke Zabid. Belajar ke Zabid terhadap siapa? Seorang ulama besar Muhammad bin Ahmad Bahmas dan Syekh Muhammad At-Taib An-Nashri dan yang lain daripada keduanya. Jadi sidin selain daripada belajar di Tarif, juga belajar di Adab, juga belajar di Zabid. Wa akhadha al-maqam an Arif billah ta'ala Abdullah bin Muhammad Balfaqih sahib Asy-Syubaika al-Qadim wa aqama bil Haramain iddata sinin. Selain daripada itu sidin juga pernah belajar di Mekah selama beberapa tahun. Belajar di Mekah, di antara guru sidin dia di Mekah adalah seorang ulama besar, seorang arif billah Abdullah bin Muhammad Balfaqih sahibus Syubaikah. Sahibus Syubaikah. Ini di antara apa? Guruan sidin di Mekah. Ulama besar dan sidin mungkin di Mekah Mekah dan Madinah beberapa tahun. Wa ada ila wadul tarikh wa jalasa li tadris wa taba bihi khalqun katsir. Setelah sidin belajar di beberapa negara ya kan, di beberapa daerah, belajar di beberapa daerah atau di beberapa negeri ya kan. Lalu sidin mulik kemana? Mulik ke Tarif. Nah, setelah sidin belajar di beberapa daerah, lalu sudah jadi ulama besar mana lah. Padahal sidin belajar di Tarif tadi sudah jadi ulama, sudah luar biasa ilmu sidin. Ya toh sidin masih aja lagi belajar di lain, di Adab, di Zabid, bahkan di Mekah. Berarti dasar bujur haus banar lawan ilmu ya kan. Kadang-kadang jadi ulama besar, jadi wali besar. Namun rajin bandar juga menuntut ilmu, belajar ilmu. Bukan hanya di daerah sendiri, akan tetapi di daerah lain itu. Padahal di daerah Tarif itu kan kurang apa sebenarnya, tapi sidin masih mengambil ilmu di lain. Bagus saja banyak syekh itu, banyak guru itu bagus saja, asalkan guru nang memang sejalan juga. Menang kada sejalan kali ya kan. Kalau nang guru-guru sini ini jelas saja sejalan. Ya kan, nang sejalan. Saya gurunya guru nang bujur juga, nang sejalan juga. Ya kan, nang kada bujur, nang kada sejalan, kada kawan ya kan. Sidin menang guru-guru sini oleh karena sejalan. Ya kan? Jadi kada jadi masalah sekalipun banyak bisi guru bagus saja asalkan sejalan. Ya kan? Lalu sidin pulang ke Tarif, lalu sidin mengajar dan banyak di Tarif yang belajar lawan sidin. Banyak di Tarif yang mengambil manfaat lawan sidin. Wa takharraja bihi jama'atun minhum waladahu Abdurrahman wa Abdullah wa Qadil Qudat Asyid Ahmad Syarif. Dan di antara murid sidin nang nang berhasil jadi ulama besar juga itu dua anak sidin sendiri, Abdurrahman dan Abdullah. Nah ini
Dan juga seorang apa? Dan qadil qudud. Nah, qadil qudud ini di kitab pimpinan para qadi. Nah, ini luar biasa pimpinan para qadi. Ulama besar tingkat apa? Luar biasa nih. Sedangkan anggan qadi aja sudah luar biasa. Keilmuannya apalagi ini pimpinannya. Itu termasuk daripada siapa? Itu termasuk daripada murid-muridnya Asyid Ahmad Syarif. Wa akhuhu dan saudara daripada Syekh Ahmad Syarif Al-Muhaddis Muhammad bin Ali Sahibul Ghurab. Nah, termasuk anak murid Sirin juga yaitu ahli hadis yang bernama Muhammad bin Ali Sahibul Ghurab, pengarang kitab Ghurab. Khirid ini bangsanya. Nah, ya kan Muhammad bin Ali Sahibul Ghurab, Khirid itu bangsa. Ya kan itu pengarang kitab Ghurab. Ghurab itu isinya menakib juga. Wa Syekh Husain bin Abdullah Al-Idrus termasuk perguruan murid Sirin juga Al-Imam Husain bin Abdullah Al-Idrus. Termasuk daripada murid Sirin juga adalah Al-Imam Husain bin Abdullah Al-Idrus. Berarti anak daripada Al-Imam Abdullah Idrus Al-Akbar. Ya kan, Sidin kan tadi kan yang pertama tadi disebutkan berguru lawan Al-Imam Abdullah Idrus Akbar. Ya kan? Kemudian Sidin sudah jadi ulama besar benar, maka anak daripada Sidin Abdullah Idrus Akbar mengambil ilmu belajar kepada murid Kuitan ngarannya. Nah, ya kan? Ya lah. Jadi Muhammad Al-Imam Muhammad Al-Asqai ini kan perguruan Sirin adalah Sayyidina Abdullah Idrus Akbar, sudah jadi ulama besar luar biasa, maka anak daripada Sayyidina Abdullah Idrus Akbar mengambil ilmu kepada murid Kuitan ngarannya. Wa Syihabuddin Ibnu Abdurrahman bin Ali bin Tujuan. Termasuk juga yang berguru murid Sirin Syihabuddin. Nah ini ya yang Syihabuddin bin Syihab ya kan? Syihabuddin bin Abdurrahman bin Ali. Syihabuddin ini ngaran Sirin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali. Ali ini ya Syekh Ali As-Sakran. Syihabuddin ngaran Sirin Ahmad. Abah Sirin Abdurrahman yang dijuluki dengan Ainul Mukasyifin. Kemudian bin Ali ini ya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Itu adalah, nah itu anunya. Ini Sinang bin Syahab itu ada bin Syahab jangan itu keturunan daripada Syekh Ahmad ini, nah Al-Imam Ahmad. Syihabuddin itu julukan Sidin, ngaran Sidin Ahmad. Syihabuddin ya julukan Sidin ya jadi bangsa ya kalau ini para habaib Syihab bin Syihab ya. Abdurrahman itu daripada Ahmad. Syihabuddin yang mana Abdurrahman ini dijuluki dengan Ainul Mukasyifin. Bin Ali ini ya bin Abu Bakar As-Sakran. Itu yang mengarang wirid As-Sakran. Wa Syekh Abdullah bin Muhammad bin Sahal itu juga termasuk murid Sirin Abdullah bin Muhammad bin Sahal. Bin Sahal ini termasuk daripada bangsa Habaib dia bin Sahal. Bin Sahal di sini berada ke Jakarta ada ya kan. Kalau di daerah ada di Jawa kan di mana ada bisi kawan bin Sahal. Dan waktu belajar di Hadramut bin Sahal orang Indonesia. Wa Syekh Ahmad bin Sahal Bagusyer. Bagusyer, kalau Bagusyer ini masyayikh bukan habaib. Ini termasuk murid Sirin juga. Wa Syekh Ali bin Abdurrahman Baharmi, namanya itu aja Baharmi. Baharmi ini ya yang pernah ada dulu ke rumah malam Jumat. Itu keturunan daripada Syekh Ali bin Abdurrahman Baharmi. Ini Baharmi ini termasuk daripada masyayikh juga. Termasuk daripada masyayikh, maksudnya keturunan ulama juga.
Orang tokoh juga nih lah. Ada dulu dia ke rumah malam Jumat, nang dia disuruh berceramah. Itu keturunan daripada Syekh Ali bin Abdurrahman Baharmi ini. Wal bagi Abdul Fadl bin Abdullah Ba Fadl ini termasuk murid sirnya. Wal bagi Ahmad Ba Misbah. Nah, Ba Misbah. Nah, ini Ba Misbah ini termasuk daripada anak murid sir juga. Dia al bagi Abdul Fadl bin Abdullah Ba Fadl, wal bagi Ahmad Ba Misbah ini termasuk daripada murid sirnya. Oh, irudan yang lainnya banyak lagi yang lainnya daripada murid-murid sirin dan semuanya jadi ulama besar. Wakana tu kullu min waraqatan wahidatan wa kana khattuhu hasanan wa hasara bi khatti ma yunifu ala bain mujalladan wa udda dzalik karamatan lahu. Dan Sirin ini setiap harinya menulis selembar. Setiap hari Sirin menulis ini maksudnya mengarangnya itu lah. Menyusun ya kan mengarang kitab tiap hari selembarnya, dan tulisan Sirin bagus sampai Sirin itu menulis tiap hari sampai berapa jumlahnya 40 jilid. Nah 40 jilid yang ditulis Sirin, karangan Sirin ya kan, sehari selembar ya kan, kali setahun ya kan. Nah ini jumlah karangan yang Sirin tulis jumlahnya 40 jilid. Sejilid itu berapa lembar, berapa halamannya? Sejilid aja berapa halaman ya, berapa lembar. Wa udda dzalika karamah, dan itu termasuk dari karamat Sirin ya. Ini termasuk karamat Sirin, yang Sirin menulis setiap hari selembar kertas ya kan. Dan kemudian jumlah yang Sirin tulis itu 40 jilid jadinya. Wakana muwadziban ala sunnah syariah, dan Sirin ini dan Sirin selalu istiqomah melakukan sunnah-sunnah Nabi, wal adkarin nabawiyah, dan istiqomah di dalam membaca wiritan dari Nabi. Muttaqayyidan beristiqomah. Nah, memang Sirin istiqomah benar orangnya di dalam beribadat, di dalam wirid. Walam yadhhar minhu illa karamah, dan karena nampak daripadanya melainkan karomat. Nah, jadi maksudnya karomat Sirin ini nampak juga. Wa illati dzakaratin Nur Syafir, itu yang pengarang kitab An-Nur Syafir menyebutkannya. Jadi ada kitab An-Nur Syafir ini termasuk daripada kitab manaqib juga. Walam yalwala hadin wa in adah, dan Sirin ini kada pernah mendoakan yang kada baik lawan orang, sekalipun orang menyakiti Sirin. Jadi antara akhlak Sirin, di antara akhlak Sirin kada pernah mendoakan orang yang kada baik. Kalau mendoakan orang celaka kada ada, mendoakan orang yang kada baik kada pernah lalu. Jadi mendoakan orang yang baik-baik aja, yang bagus saja. Sekalipun orang itu menyakiti Sirin, tetap Sirin doakan yang baik. Wajarat adatullah ta'ala mahu anna manalahu atibana. Wajarat adatullah ta'ala mahu anna man azahu atibah. Tetapi sekalipun Sirin mendoakan orang yang menyakiti Sirin yang baik-baik aja didoakan Sirin, tetapi Allah yang membalasakan orang yang menyakiti Sirin. Setiap orang man azahu atiba, orang yang menyakiti Sirin atiba binasa. Itu sudah berlaku adat Allah Subhanahu wa taala. Berlaku keputusan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyakiti beliau akan binasa. Padahal orang yang menyakiti beliau tuh Sirin doakan yang bagus-bagus saja, yang baik-baik aja, tapi Allah nang menghukumnya, nang memutuskannya. Orang yang menyakiti Sirin akan binasa.
Wa qala karamatun ba'da mautih. Dzakartu ba'dha fil masyra'i rawi. Wa waqa'a lahu karamatun ba'da mautih. Dzakartu ba'dha fil masyra'i rawi. Atau kalau karamatun ba'da mautih dzukirat ba'daha fil masyra'i rawi. Dan Sidin ini banyak punya karam setelah wafat Sidin itu banyak terjadi karomat-karomat. Nah, padahal Sidin sudah wafat, maka karomat-karomat masih terjadi. Nah, ya kan luar biasa. Karena maksudnya Sidin punya karamat ini bukan hanya waktu hidup aja, akan tetapi setelah wafat pun banyak juga karamat-karamat yang terjadi bagi Sidin. Yang ngarannya di masa hidup berkaramat, setelah wafat pun berkaramat. Nah ini. Walam yazal al-halil wal ahalil mardi'i ila ad-du'ya sanata sab'a asyarata wa tis'amiyatin wa dubina bimaqbarah Darib. Dan senantiasa hal Sidin, hal yang selalu diridhoi oleh Allah. Maksudnya Sidin senantiasa di dalam istiqamah, senantiasa di dalam ibadah, senantiasa di dalam sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa di dalam kebaikan sampai Sidin wafat pada tahun 917 Hijriah dan ditanam di pekuburan dari rahimahullah taala wa nafa'ana bih amin. Allahu a'lam.